Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas lebih detail tentang IP address dan juga tentang subnetting. Untuk IP address ada IP versi 4 dan juga ada IP versi 6. Kita akan membahas tentang IP versi 4. Untuk IP versi 4 ini berjumlah 32 bit. Nah, untuk IP versi 4 ini memiliki 4 offset teman-teman, yaitu x.x.x.x. Nah, untuk X-nya itu sendiri berupa angka, yaitu dari 0 sampai 255. Contohnya misalkan di sini kita memiliki IP 192.168.1.1. Untuk penulisan IP address yang benar itu adalah memakai /24. Nah, apa sih /24 ini? Nah, /24 ini adalah namanya prefix, yang artinya adalah total IP yang bisa digunakan. Untuk mencari total IP yang digunakan, kita akan belajar tentang subnetting. Nah, pada subnetting di sini kita akan mencari IP total, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan yang terakhir IP range. Untuk total IP-nya kita akan menggunakan rumus. Sebenarnya rumusnya ada yang mudah dan juga ada yang susah ya teman-teman. Untuk kali ini kita akan menggunakan rumus yang mudah. Untuk rumusnya adalah 32 dikurang prefix dikurang 24. Hasilnya adalah 8. Setelah itu kita masukkan 2 pangkat 8. Hasilnya adalah 256. 256 ini dari 0 sampai 255. Untuk mencari subnet mask itu adalah 256 dikurang total IP. Jadi 256 dikurang 256 sama dengan 0. Tata cara penulisan subnet mask ini 255.255.255.0. Oke, kita masuk ke IP network. Nah, untuk IP network ini kita isi 0. Lalu untuk IP broadcast ini kita dapat cari dengan cara IP total dikurangi 1. Maka dapat kita ambil hasil yaitu 255. Untuk IP range kita bisa dapatkan melalui angka setelah IP network yaitu 1 dengan sampai angka IP broadcast sebelum 255 dari 1 sampai 254. Nah, jadi begini teman-teman tata cara mendapatkan IP range dengan cepat. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan IP public dan juga IP private. Untuk IP public ini adalah sebuah IP yang dapat kita akses dan dibuka di mana saja. Contohnya seperti kita dapat membuka IP tersebut di rumah, di sekolah, di rumah sakit. Contohnya kita mempunyai facebook.com dengan IP 192.122.10.1. IP tersebut dapat kita akses di mana saja, kapan saja, dimanapun. Berbeda dengan IP private, sesuai namanya, IP private ini adalah sebuah IP yang aksesnya segelintir orang aja. Jadi tidak semua orang dapat membuka IP tersebut. Contohnya saya memiliki IP 192.168.12.23. Jadi IP tersebut cuma saya saja yang dapat membuka atau mengakses IP tersebut. Oke, mungkin sekian penjelasan dari materi perbedaan IP public dan juga IP private. Sekian, terima kasih. Pada kali ini saya akan membahas tentang konsep switch dan router. Untuk fungsi switch ini adalah untuk menghubungkan device-device yang ada dalam satu subnet. Tidak lupa juga di sini menggunakan /27 yaitu IP-nya 192.168.22.0/27. /27 ini mempunyai
32 IP yang dapat digunakan di setiap blok subnet. Contoh di sini kita mempunyai PC1, PC2, dan juga PC3. PC1, PC2, dan PC3 dihubungkan menggunakan kabel yang terhubung dengan switch. Untuk router, fungsi router ini adalah untuk menghubungkan device dalam blok subnet yang berbeda. Untuk konsep router ini nanti ada kabel yang dihubungkan kembali dengan kabel yang menuju ke switch. Mungkin cukup sekian penjelasan switch dan router. Sekian, terima kasih. Pada kali ini saya akan membahas tentang materi praktek switch and device, lalu pilih PC. Di sini saya contoh menggunakan dua PC dan kita masuk ke network device, lalu pilih switch. Jika sudah, kita hubungkan menggunakan kabel, yaitu dengan cara diarahkan ke komputer dan lakukan hal yang sama. Jika sudah, kita tinggal mengkonfigurasi IP dengan cara klik dua kali ke menu desktop, lalu IP konfigurasi, lalu memasukkan IP-nya. Contoh di sini saya 192.168.1.2. Lalu subnet masknya kita ganti nolnya menjadi 224. Jika sudah, kita konfigurasi ke PC2 dengan cara yang tadi. Di sini akhir dari IP-nya kita ganti agar tidak terjadi tabrakan. Untuk subnet mask kita samakan dengan yang tadi. Untuk mengecek apakah kedua PC tersebut sudah saling terhubung, kita bisa mengklik gambar pesan yang tertutup lalu kirimkan ke dua PC tersebut. Jika sudah, akan ada tulisan successful. Sekarang kita coba praktik switch menggunakan 3 komputer. Lalu kita masuk ke network device, lalu pilih switch, pilih yang 2960. Jika sudah, lalu kita pasangkan kabel. Untuk tahap selanjutnya kita konfigurasikan IP address-nya. Untuk IP-nya 192.168.1.4 dan subnet masknya kita ganti 0 menjadi 224. Jika sudah, kita konfigurasi ke PC selanjutnya. IP-nya 192.168.1.5. Untuk subnet mask kita ganti 224. Jika sudah, lakukan hal yang sama. Untuk IP-nya 192.168.1.6 dan untuk subnet masknya kita ganti 224. Jika sudah, kita cek menggunakan surat yang tadi. Jika sudah, kita lanjut ke konfigurasi router. Pertama, masuk ke menu network device, lalu pilih router. Contoh menggunakan yang ini saja. Jika sudah, lalu kita konekkan switch ke router menggunakan kabel. Sebelumnya, apa sih FA ini? FA ini adalah interface, karena mereka berdua ini sudah berbeda blok subnet. Cara menghubungkannya, pertama kita masuk ke router, lalu ke menu configuration, lalu klik yang fast ethernet ini, nyalakan port statusnya dulu, lalu masukkan IP 192.168.1.1, lalu submasknya kita ganti menjadi 224. Jika sudah, kita masuk ke fast ethernet, lalu on-kan dan isi IP-nya.
Nama yang tadi itu adalah IP gateway. Kita masukkan ke PC dan ubah default gateway menjadi yang tadi, dan ubah juga gateway yang komputer 2. Untuk PC yang ketiga, kita ganti default gateway menggunakan fast ethernet 01, lalu disalin. Jika sudah, lalu masukkan ke PC yang ketiga. Untuk IP-nya kita ganti menjadi 34. Lakukan hal yang sama ke PC 5 dan juga PC 6. Jika sudah, maka FA tersebut akan berubah menjadi warna hijau. Kita coba kirimkan surat dari PC 2 ke PC 4 dan ternyata successful. Lalu kita coba dari PC 2 ke PC 3 dan ternyata failed. Kita coba ke command prompt, lalu di ping IP 92.168.1.34 dan ternyata reply. Jika sudah, kita coba dari PC 2 ke PC 3 dan successful ya. Mungkin cukup sekian mengenai konfigurasi router. Sekian dan terima kasih.